Ibu Bapak sedang mendengarkan nama, pejamkanlah mata, arahkan konsentrasi terhadap suara yang datang. Anggaplah suara itu dari guru agung kita Buddha Gotama. Tumbuhkan perenungan, kebijaksanaan, sehingga batin saudara-saudara menjadi lebih tenang, lebih dapat memahami fenomena alam ini. Ibu, Bapak, saudara-saudara, Sang Buddha mengatakan bahwa kelahiran adalah satu jenis keniscayaan, kepastian yang telah kita alami, sehingga kita hidup saat ini. Sang Buddha mengatakan bahwa kelahiran pasti diikuti dengan kematian. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri. Kita selama ini telah lahir, tumbuh sampai saat ini, berubah terus menerus berubah. Sejak kita lahir sampai nanti ketika kita menghadapi kematian. Saudara-saudara, perubahan-perubahan terus kita alami. Mata kita telah kita pergunakan dalam kehidupan ini dengan sangat banyak sekali. Mulai dari objek-objek penglihatan yang menyenangkan, sampai objek-objek penglihatan yang tidak menyenangkan telah kita alami. Demikian juga dengan indera pendengaran kita, telah mendengar musik, suara yang merdu, suara yang kasar, dan sebagainya, semua kita telah alami. Apalagi orang Bogor di sini, dari lidahnya, indera pengecapan, kuliner, makanan yang baik telah dialami dan dikecap. Kuliner yang tidak begitu menyenangkan juga sudah pernah dikecap semuanya. Berubah-ubah terus. Demikian juga sentuhan kita, mengalami sentuhan lembut, sentuhan kasar, telah kita alami semuanya. Semuanya telah berubah. Walaupun pada tahap tertentu kita berupaya untuk memenuhi keinginan kita pada saat itu, semua telah berubah. Terus-menerus berubah. Demikian pula dengan kebijaksanaan kita. Terus tumbuh dan berkembang. Ketika kita makan sesuatu, apa yang kita makan itu sebagai bahan kimia. Begitu masuk ke dalam tubuh kita, dia pun bereaksi tanpa kita bisa cegah. Bereaksi terus berubah, sehingga kesehatan tubuh kita pun berubah tanpa kita bisa kendalikan lagi. Setiap hari kita makan, perubahan-perubahan terjadi di dalam tubuh kita tanpa bisa kita cegah. Adakah di antara kita yang bisa mencegahnya perubahan tersebut? Setiap reaksi perubahan tersebut menimbulkan perubahan yang terus-menerus berlangsung. Sampai satu saat, mungkin pada saat ini kita dalam kondisi dewasa, membandingkan dengan kondisi kita ketika masih kecil, anak-anak, kok berubah ya? Kok bisa berubah? Perubahan dari bentuk fisik, perubahan dari bentuk pengetahuan, pikiran kita, semua berubah. Seolah-olah perubahan itu terjadi tiba-tiba. Ibu Bapak, perubahan yang terjadi tiba-tiba seperti halnya kalau kita di luaran panas, kemudian masuk ke ruang dingin, itu perubahan tiba-tiba, radikal. Namanya dalam Dhamma adalah Viparinama Dhamma.
perubahan yang secara radikal terjadi, baik terjadi secara internal maupun secara eksternal terjadi, dan ini semua pernah kita alami. Perubahan yang radikal, yaitu Viparinama Dhamma. Tubuh kita mengalami perubahan-perubahan itu. Pada awalnya perubahan itu sebenarnya terjadi perlahan-lahan. Perubahan yang terjadi perlahan-lahan adalah anatta bawa anicca. Anatta bawa. Tadi perubahan yang radikal adalah perubahan total. Ada menjadi tidak ada menjadi ada, panas menjadi dingin, gelap menjadi terang, seolah-olah itu tiba-tiba terjadi. Itu adalah Viparinama anicca. Padahal kita juga mengalami perubahan yang pelan-pelan. Seperti tadi kita makan, terjadi dalam tubuh kita perubahan reaksi kimia di situ. Tanpa kita bisa cegah, dia bereaksi, tubuh kita akan berubah setiap saat berubah. Anatta bawa anicca. Anatta jangan disalahartikan dengan anatta yang terakhir dari tilakana. Anatta N-A-T-H-A. Anatta bawa anicca. Bahwa B-H-A-W-A. Anicca. Perubahan yang terjadi pelan-pelan tanpa kita rasakan, tahu-tahu berubah. Seperti saudara-saudara tahu-tahu berubah seolah-olah tiba-tiba berubah total. Padahal terjadi perlahan-lahan pada diri kita. Sehingga apabila terjadi kematian, umumnya orang kaget. Seolah-olah Viparinama, padahal terjadinya bagaimana? Berubah pelan-pelan. Perubahan itu tidak kita sadari, tidak pernah kita amati. Lepas. Begitu kondisi-kondisinya tidak lengkap lagi, maka kejadian pun akan berubah. Betapapun kita mengontrolnya. Jadi ada hal-hal tertentu yang dapat kita kontrol. Dalam kondisi tertentu, itu pun jangka waktunya tidak panjang. Dan bagian lain, out of our control. Tidak bisa kita kontrol sama sekali. Yang terjadi di luar maupun di dalam diri kita. Ketika kita ingin mengontrol diri kita, misalnya kita makan sesuatu, maka sesuatu yang tak terkontrol terjadi di dalam tubuh kita. Betapapun kita ingin mengontrolnya. Sangkara, perpaduan berkondisi, itu akan mengakibatkan perubahan. Mirip dengan barang-barang yang kita pakai. Di rumah ada piring, ada panci, ada gelas. Pada waktu pertama kita pakai, kinclong semua. Dimanfaatkan secara penuh dan kita bisa melihatnya. Betapa puasnya kita pada saat itu. Bahkan bisa menimbulkan kegembiraan sangat intens pada saat itu. Dengan kinclongnya barang-barang itu. Setelah dipakai sekian tahun, dan banyak tahun saudara-saudara pakai, maka peralatan-peralatan rumah tangga tersebut semakin memudar, kusam, bahkan ada yang sudah jelek, tanpa diketahui kapan jeleknya. Sudah jelek, bahkan ada yang sudah tidak bisa dipakai lagi, rusak. Demikian juga dengan tubuh kita. Pada saat baru lahir,
penglihatan jeli, jelas, semuanya jelas. Lari, jalan bisa cepat. Ya. Dengan bertambahnya umur, pelan-pelan tanpa kita amati, maka tubuh ini mengalami hambatan-hambatan. Mulai terasa hambatan. Dan Anda bertanya-tanya, kita semua bertanya-tanya, kok terjadi ya pada kita? Padahal sudah sejak dulu. Terus menerus berubah, continue. Berubah. Sehingga kita melihat tidak jelas lagi. Ada yang mencoba untuk mengubah keadaan itu dengan menggunakan kacamata. Itu pun tidak bisa berlangsung lama. Perubahan itu terjadi. Dulu loncat pagar itu mudah. Sekarang mentok kena dengkul. Itu pun terjadi. Pada waktu muda, semuanya bisa terjadi dengan sangat baik. Tetapi sebenarnya terjadi perubahan secara kontinu. Dan kita umur sekarang sudah dewasa begini. Ada beberapa yang senior, ada yang masih junior. Ketika memperhatikan peralatan-peralatan kita, tubuh kita, tidak bisa sepenuhnya kita atur. Terjadi perubahan terhadap tubuh kita. Perubahan itu secara pelan-pelan, tanpa terasa. Kalau di dalam Dhamma Desana yang lalu, saya kemukakan ini sebagai leakage. Leakage ini air di kolam atau di gelas, itu berkurang pelan-pelan karena panasnya teriknya matahari. Tanpa terasa dia berkurang. Semakin berkurang, dia semakin pekat. Semakin pekat. Itu mirip dengan kita berhadapan dengan orang-orang susah. Semenit 2 menit seolah-olah tak terasa. Nggak ada masalah. Tapi kalau setiap hari kejadian, tahu-tahu dalam seminggu orang itu menjadi pemarah. Dan dibandingkan dengan ketika itu tidak terjadi kejadian, seolah-olah terjadi perubahan radikal, sangat cepat, sehingga disebut viparinama. Padahal esensinya dia mengalami apa? Anicca yang mana? Anatta bahwa anicca, perubahan yang pelan-pelan terjadi. Dan ini dialami oleh setiap sangkara. Makanya disebut sabe sangkara. Semua perpaduan yang berkondisi. Anicca. Berubah. Ini kita alami baik internal dalam diri kita. Tubuh kita. Kemudian pikiran kita. Kebijaksanaan kita, pengetahuan kita berubah, maupun kondisi eksternal. Sekarang untuk kondisi internal saja perlu dalam taraf tertentu kompromi terhadap diri sendiri agar perubahan tersebut terjadinya semakin lambat, begitu kan? Dengan misalnya facial, dengan cat rambut misalnya, ya pakai gigi kacamata, gigi palsu. Itu kan upaya manusia untuk menghindari perubahan. Tapi perubahan itu tak dapat dicegah. Walaupun dia telah mencoba itu semua untuk memperlambatnya, perubahan tetap terjadi. Sabe sangkara, anicca. Sang Buddha menyatakan, seringkanlah diri kita merenungkannya. Karena kalau kelahiran tidak akan bisa terhindar dari kematian, dari penyakit. Saya contohkan, penyakit bisa dinilai terjadi tiba-tiba pada diri kita. Seolah-olah itu viparinama, kena suhu yang frontal,
sekaligus. Dari panas menjadi dingin, dari dingin menjadi panas, kondisi tubuh kita, kesehatan terganggu. Maka orang itu bisa apa? Bisa sakit. Bisa terjadi sakit karena perubahan radikal. Perubahan radikal, wiparinama, anicca. Anicca itu ada dua, wiparinama, perubahan yang radikal, cepat sekali berubahnya, ibarat kita masuk dari ruangan panas, masuk ke dalam ruangan yang sangat dingin, tiba-tiba seolah-olah terjadi perubahan suhu yang begitu radikal, tubuh kita ini tidak bisa menyesuaikan diri, maka dia akan terkena. Demikian juga kondisi lainnya. Apabila terjadi perubahan radikal, itu bisa terjadi. Sekarang, kalau ada di dalam satu ruangan, misalnya dalam satu panci anget, ada katak di situ, ada seekor katak, kemudian panci itu dipanasi pelan-pelan, katak itu semakin nyaman, semakin adem, semakin nyaman, semakin nyaman. Tahu-tahu panas, katak itu mau pergi, gak bisa lagi, mati dia. Itu adalah perubahan yang pelan-pelan terjadi pada diri kita ibaratnya, yang tidak dapat kita hindari. Sering-seringkanlah renungkan sabe sangkara anicca ini. Bisa terjadi pada siapapun. Mumpung kita masih punya umur seperti ini. Apabila maka terjadi rata tangis yang sangat berkelanjutan. Nangis itu kondisi wajar ketika menghadapi misalnya kematian. Tetapi apabila telah merenungkan anicca tadi dalam dua aspek, wiparinama radikal maupun pelan-pelan anatta bawa anicca, maka kita tidak kaget lagi. Baik terjadi pada tubuh kita maupun pada orang lain di sekitar kita. Pada hari ini tadi kita melakukan kebaikan patidana. Ini sangat berhubungan dengan kematian. Sering-seringlah merenungkan sabe sangkara anicca ini dalam dua aspek. Maka dia akan tenang. Patidana merupakan kondisi terburuk yang dialami oleh seseorang yang telah meninggal. Keluarganya melakukan kebaikan, inspirasi kebaikan. Kadang-kadang kebaikan-kebaikan itu perlu diulang-ulang, apa gunanya? Jadi untuk mengubah pengertian kita, pengertian seseorang secara pelan-pelan, ya, itu dibutuhkan pengulangan sehingga semakin kuat persepsi terhadap sabe sangkara anicca menjadi semakin matang, sehingga patidananya semakin efektif, semakin bagus. Jadi pas banget itu topiknya ya, dengan kejadian pada hari ini patidana. Sering-seringkanlah kita yang belum melakukan patidana merenungkan sabe sangkara anicca terhadap segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, entah itu benda mati ataupun benda hidup, dan termasuk ke dalam internal, ke dalam diri kita, sehingga kita semakin bijaksana. Nah, saudara-saudara, jadi demikianlah ajaran Buddha yang sangat sederhana, sabe sangkara anicca. Anicca ada dua macam. Yang tadi saya kemukakan contoh-contohnya dengan sangat banyak. Yang pertama adalah apa anicca? Yang tiba-tiba wiparinama anicca. Wiparinama anicca.
tiba-tiba radikal bisa terjadi kepada siapapun, benda apapun. Dari ada jadi hilang, bisa saja terjadi dari ada jadi hilang. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Hal tersebut memang Sang Buddha menegaskan sudah sifat barang berkondisi. Sangkhara, sabe sangkhara, semua yang berkondisi anicca, mengalami perubahan. Perubahan itu ada yang radikal seperti itu. Bisa kita alami. Kemudian kita mengamati tubuh kita. Ternyata tubuh kita pun mengalami perubahan pelan-pelan. Sejak kecil sampai saat ini. Berubah terus, bahkan kita duduk di sini pun berubah terus-menerus. Baik fisik kita maupun batin kita. Batin menjadi lebih positif, itu pun perubahan. Perubahan. Walaupun hanya 20 menit. Kalau diamati terus-menerus, perubahannya akan terjadi secara kontinu. Dan terlihat. Apabila jarang mengamati perubahan itu, akan terjadi perubahan yang radikal. Padahal sesungguhnya terjadinya pelan-pelan. Pelan-pelan. Ibarat fisik seseorang tadi perabotan. Kalau seseorang konsisten mengamati perubahan itu pelan-pelan, maka dia berupaya untuk memanfaatkan kalau perlu memelihara pelan-pelan barang tersebut supaya tetap kinclong, begitu kan? Pada kenyataannya bagaimana? Kalau sudah kinclong, ya sudah. Nanti tunggu 10 tahun lagi terjadi radikal perubahan. Kok bisa kusam ya? Kok bisa somplak ya? Begitu kan? Bisa retak. Kok bisa ya? Nah, saudara-saudara, perubahan yang pelan-pelan ini adalah anatta bhava anicca. Bisa terjadi juga pada tubuh kita, pada kesehatan kita. Kalau kita amati hari demi hari, maka akan tahu perubahan tersebut. Dan berupaya untuk melakukan kompromi agar perubahannya tidak terjadi radikal. Begitu kan? Tapi kenyataannya banyak orang yang termakan oleh loba. Ya termasuk saya juga masih belajar. Ya, termakan oleh loba. Misalnya terjadi pada saya. Kondisi tubuh sudah capek, itu pun sebenarnya pelan-pelan terjadinya. Kondisi fisik secara pelan-pelan. Kalau diamati secara pelan-pelan juga, maka saya bisa memelihara fisik saya. Tapi kenyataannya lolos. Sehingga kondisi itu lewat. Artinya tubuh ini menjadi rentan nggak? Rentan. Nah, kemudian terjadi perubahan radikal. Suhu tubuh tiba-tiba berubah. Terjadilah perubahan suhu tubuh. Yang paling peka apa? Saraf. Saraf yang paling peka yang di mana? Yang di luar. Ibarat piring, piring itu pinggirnya. Yang di luar dulu, somplak, retak, ya kan? Ada lecet sedikit. Nah, saraf juga begitu, hati-hati. Sekitar 1 bulan lalu, sebulan lebih, saya terserang itu. Terkena Bell palsy namanya. Itu adalah serangan radang saraf. Saraf itu panas karena begadang sampai jam 3 subuh. Itu pun tidak disadari lolos karena filmnya bagus. Nah, loba juga kan, ya kan? Itu pun lewat. Saya mengamatinya. Kondisi yang rentan seperti itu terjadi radikal perubahan cuaca atau udara sekitar secara langsung itu akan menyerang. Terjadi perubahan nggak di tubuh?
terjadi. Saraf tadi ujung-ujungnya mati. Sehingga muka turun separuh. Muka turun separuh. Radang. Nah, saya pun tak menyadari itu. Radikal itu seolah-olah kok bisa terjadi ya pada saya. Padahal saya nonton sampai jam 3 subuh. Nggak disadari. Loba. Terus enak, kena angin, kena AC, ketiduran, nggak disadari. Nah, itulah. Jadi kalau dibilang anicanya tubuh ini, ada yang bisa kontrol, ada yang uncontrollable. Yang bisa dikontrol pun sebenarnya uncontrollable juga. Kita hanya bisa sedikit untuk melakukan kontrol itu. Tapi ada hal tertentu yang tidak bisa dicegah. Sehingga terjadilah. Nah, ketika terjadi nggak tahu juga. Setelah mandi kan sikat gigi. Sikat gigi nggak bisa masuk lewat mulut. Ngaca otomatis. Kan biasanya di kamar mandi ada kaca ya. Ngaca. Loh, kok turun? Wah, ini stroke. Ke dokter, ke rumah sakit, bukan stroke. Itu disuntik langsung, anti radang. Kok anti radang? Saya tanya dokter. Dokter bilang, kamu sok muda. Nah, sok muda saya, umur 62. Ya. Jadi seharusnya itu sejak dulu direnungkan itu, sehingga kondisi itu tidak masuk. Tapi saya sok muda. Ya toh, ya kan, sok bisa kena angin. Nah, terus saya lihat apa yang disuntik oleh dokter. Obatnya ternyata anti radang. Artinya apa? Saraf saya ujung-ujungnya radang, bengep sebelah, radang, anti radang. Itu karena perubahan radikal suhu dari panas kena dingin. Bukan dari dingin saja kena panas jadi panas dalam. Ternyata di dalam panas, di luar dingin pun kena juga. Ini contoh dari Viparinama dan Anatabawa Anicca, uncontrollable. Seolah-olah uncontrollable. Padahal controllable juga sebenarnya. Tetapi bisa menyisip di antara keenakan itu. Menyisip tanha. Itu sebab duka kan. Dan terjadilah sebab duka memang. Nggak bisa nyalain. Sebab duka itu terjadi. Dan kenyataan. Ajaran Sang Buddha sungguh nyata. Bahwa sangkara ini anicca. Anicca. Ini anicca nih. Ya beruntung aja. Kamu baiknya banyak juga gitu. Sehingga bisa seperti sekarang. Ya. Waktu pertama kali ditampar sakit tapi mulut pengok semua. Sampai ke bawah. Kata teman saya, Pak Heru Soerman kirim foto ke saya. Pak Slamet jangan marah-marah dong. Nah, kayak orang marah. Gitu. Sekarang senyum pun masih sinis. Kayak orang sakit gigi. Tapi masih mendingan. Ya kan? Itu pun istri saya berupaya terus. Digenjot. Nah, ada satu yang Anata bawa pada diri saya. Sekarang sedang saya kendalikan setiap Senin sampai Jumat dengan Atasila. Kenapa? Kegemukan. Karena makanan tadi, suplemen terus disikat. Akhirnya kegemukan. Taunya dari mana? Wah, ini kata anak saya kayak kodok. Ya, kegemukan. Nah, itu tak disadari juga tuh. Badan bisa kegemukan. Ditimbang, wih naik 3 kilo. Sebulan 3 kilo. Naik. Orang kadang-kadang naik aja udah susah. Saya kok gampang banget gitu. Nuruninnya sekarang yang susah. Perlu kedisiplinan berat.
Atasila itu bagus, yaitu intermittent fasting. 18-6. Jam 6 pagi sampai jam 12 siang boleh makan. Kan atasila begitu. Setelah jam 12 sore sampai besok pagi lagi. Intermittent fasting itu di internasional sangat terkenal. Itu ajaran Buddha sebenarnya. Sudah sejak dulu sudah ada. Intermittent fasting itu bisa membantu orang lebih langsing katanya. Ya kan, harus dibuktikan oleh saya. Nah, Ibu Bapak, apa yang saya bawakan tadi adalah ajaran yang sangat simpel, sangat sederhana. Sabe, sangkara, anicca. Semua sangkara, perpaduan berkondisi, tidak kekal anicca. Apabila kondisinya tidak lengkap, dia tidak terjadi. Itu sifatnya sangkara, berkondisi. Artinya kondisinya perlu ada. Jangan nantang kondisi. Ada kondisi yang secara internal terjadi, controllable, orang lain bisa dikontrol nggak? Nggak bisa, itu kondisi luar, tidak bisa dikontrol. Oh kamu kok begini amat, berubah jadi ini. Nggak bisa juga, diri sendiri aja kita ada nggak yang bisa dikontrol? Ternyata jantung berdenyut terus, darah ngalir terus, reaksi kimia di dalam tubuh kita karena tadi makan, bisa dikontrol nggak? Ternyata nggak bisa juga. Tubuh diri sendiri aja perlu kompromi, apalagi orang luar. Bagaimana kita bisa mengubah luar? Yang di luar itu pun uncontrollable. Ya, kadang-kadang kan muncul begitu ya. Kita nggak mau ketemu dia, tahu-tahu ketemu, nggak bisa dikontrol juga, gitu. Jadi kita harus mengamati itu, amati itu, langsung kita renungkan, cinta mayapanya, kebijaksanaan melalui perenungan. Oh ini sabe sangkara anicca. Jangan nyalain kama melulu. Orang kan kadang-kadang menyalain kama, itu karena karmanya. Kalau kita tidak upaya, pasti gagal. Ada upaya belum tentu hasil loh. Pilih yang mana? Pilih tidak upaya atau ada upaya. Tetap walaupun belum tentu berhasil, kita harus berupaya. Harus berupaya. Kalau tidak berupaya, pasti gagal. Pasti gagal. Ya, jadi kita diberikan kewenangan, hak untuk melakukan, tapi kita perlu tahu sabe sangkara anicca. Walaupun kita terus berupaya, banyak faktor lain yang tidak bisa kita kendalikan terjadi. Entah orang lain lebih ngerti atau apa, bisa terjadi kan. Kita tanya orang, boleh nggak? Boleh. Jangan sombong. Jangan sombong karena aku adalah pewaris karmaku. Lahir dari karmaku. Berhubungan dengan karmaku. Padahal ajaran paling basic. Semua berkondisi. Kita perlu kolaborasi. Perlu kolaborasi, jangan egois. Aku adalah pemilik karmaku. Kalau bisa kita bekerja sama agar orang di sekitar kita karmanya juga ikut berbuah. Sehingga ketika terjadi perubahan yang baik pada orang-orang tersebut, memungkinkan perubahan kepada kita enggak? Sangat memungkinkan perubahan yang lebih baik, ya toh? Nah, itulah prinsipnya sabe sangkara anicca dalam hubungannya dengan kolaborasi ketika kama berinteraksi terhadap diri kita sehingga kita menjadi makhluk yang menjadi baik, lebih baik lagi dan lebih mengerti orang-orang di sekitar kita
dan kondisinya semakin harmonis. Semoga apa yang saya bawakan dapat bermanfaat. Apakah masih ada waktu untuk tanya jawab? Saya persilahkan. Habis. Ya, masih ada sedikit, Pak. Oh, masih ada sedikit, silakan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan. Baru pukul 10:20 dipersilakan bagi umat yang ingin bertanya. Ini ada hubungannya dengan perenungan kita. Silakan. Jadi pertanyaan ini kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, PR saya. Ya ini kan lebih susah dari ujian nih. 1 orang di depan, ditanya gitu kan. Kalau ujian kan 2 orang, dosen. Ya kan, ini pakar-pakar di sini. Silakan. Terima kasih Romo. Tadi ada beberapa kata disebut berkali-kali yaitu kompromi. Saya ingin dijelaskan lebih lanjut tentang kompromi. Tadi Romo mengatakan lakukan kompromi supaya tidak terjebak pada perubahan radikal. Nah, mohon dijelaskan lewat pengalamannya Romo tadi yang akhirnya ujungnya adalah Bell palsy. Kalau itu boleh dimundurkan lagi, waktu bisa diputar lagi. Itu kompromi-kompromi apa yang Romo bisa lakukan supaya tidak terjadi yang namanya wiparinama anicca? Terima kasih Romo. Bagus sekali pertanyaannya. Wah, ini lebih susah dari ujian dokter. Iya. Pertanyaannya bagus sekali, sangat dasar ya. Kompromi itu misalnya temperatur bisa diatur. Kemudian walaupun atur temperatur, anginnya bisa diatur. Kalau terjadi kompromi itu saya kolaborasikan dengan anak misalnya, kan bisa dihindari. Ya kan? Jangan takut-takut, itu untuk kebaikan. Kadang-kadang anak takut. Ya kan? Itu bisa dikompromi sebenarnya. Ya kan? Dengan nyalain AC di mobil, nggak boleh langsung dipakai alangan. Alangan kalau bukan oleh diri sendiri, bisa juga dengan keluarga. Saya harus kasih tahu, ini kan kompromi. Jadi salah satu bentuk kompromi itu, jangan sampai karma buruk berbuah. Karma buruk berbuah kalau kondisinya tepat. Sekarang kalau aku adalah pemilik karmaku sendiri, kalau karma buruk saya berbuah gimana? Rasain loh, gitu kan? Itu kan bukan kompromi. Kalau kompromi, jangan sampai karma buruknya berbuah. Maka saya harus melakukan ini, itu. Jangan sampai dia berbuah karma buruknya. Kalau bisa karma baiknya berbuah. Oh, supaya karma baik dia berbuah harus begini. Itu kan kompromi. Jadi kompromi itu termasuk kolaborasi di dalamnya. Sehingga kita bisa kerjasama dan terjadilah yang tadi. Kalau yang tadi terjadi, tidak terjadi Bell palsy. Ya. Sebenarnya kompromi sedikit sudah ada dari Nyonya. Jam 3 pagi kamu mau terus nonton. Nah, ditegur begitu, itu kompromi itu. Supaya saya tahu ada kondisi yang mungkin saya lupa. Tapi saya lupa. Karena enak. Lanjutin terus. Terjadilah. Kompromi itu batal. Tidak bisa dicegah. Padahal itu kompromi loh. Mengkondisikan saya untuk stop. Istirahat. Gitu kan. Itu kompromi. Supaya karma baik kita berbuah. Jangan sampai karma buruk yang berbuah. Nah, jangan sampai karma buruk yang berbuah. Contoh, saya kan pernah kasih contoh ya. Misalnya di rumah, saya pernah ke satu tempat, udah pakainya kumel, bau, sobek-sobek, dasternya misalnya. Nah, ini orang-orang sekitar rumah tuh, anaknya, pembantunya, suaminya,
cicinya, dan sebagainya. Melihat objek yang menyenangkan nggak? Nah, kompromi bukan tuh. Komprominya ganti dong. Iya kan? Nah, kemudian orang sekitarnya, kama buruknya kan berbuah. Membaui sesuatu yang tak menyenangkan. Pengennya menyenangkan. Ganti dong. Kalau perlu pakai parfum. Ya kan? Pakai parfum loba Romo. Tidak. Pakai parfum untuk mengkondisikan saudaranya mendapatkan penciuman yang menyenangkan dia. Jangan sampai kayak bau sampah. Tapi kenyataannya dandannya kapan? Waktu mau keluar rumah. Yang berbuah sama baiknya siapa? Orang di rumah apa orang luar? Nah, yang di rumah. Nah, kita harus kompromi di situ. Jadi bapak-bapak pakai tanco zaman dulu. Boleh. Supaya pasangannya, anaknya, membantunya mendapatkan objek yang lebih menyenangkan. Nah, kalau objeknya menyenangkan, hatinya bunga, gembira. Orang yang hatinya gembira, dia lebih cenderung berbuat baik atau jahat. Nah, lebih cenderung berbuat baik. Jadi kita harus kombinasi di sini, kompromi. Kompromi dalam kondisi yang anicca. Bisa kita manipulate, untung anicca. Bisa kita manipulasi. Kalau tidak anicca, diubah apapun dia begitu terus. Susah dikomprominya. Untung anicca, sabbe sangkara anicca, maka kita bisa berkompromi dengan kama. Sehingga terjadi kesesuaian ya Bu ya. Semoga jawaban saya tidak PR nih. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Atau waktu? Iya. Ya. Saya tadi salah lihat jam, saya sangka Ya. jam 10:30, ternyata sudah 11:30 ya. Oh ngaco. 10:30. Oh, masih ada. Masih ada waktu, dipersilakan. Itu silakan Pak. anicca juga itu Pak, selamat jamnya. Jadi melihat juga bisa kabur. Iya kan? Itu jamnya salah itu. Jamnya aniccanya lebih lama. Halo. Ya. Halo. Saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai kematian. Silakan Pak. Sabbe sangkara anicca selalu diidentikan kematian secara awam. Saya ingin tanya, kematian itu sebenarnya bisa dikontrol atau unkontrol sama sekali? Dalam satu gitu. Ya. Dua, pasca kematian itu unpredictable atau masih bisa dikendalikan? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kematian itu pasti bisa terjadi. Cuma waktunya tergantung kondisi tadi lengkap atau tidak. Nah, dalam kondisi lengkap atau tidak, seseorang pasti mencegah agar kematian terjadi, betul nggak? Dia ke rumah sakit, apakah nggak kerja keras keluarganya? Kerja keras loh, tapi mati juga. Artinya apa? Dalam taraf tertentu, dia berupaya. Tapi dalam taraf tertentu, uncontrollable. Tapi dalam hal kepastian, pasti terjadi. Gitu kan? Nah, sehingga orang yang mengalami kematian seseorang, walaupun sudah ke rumah sakit dengan biaya yang besar, upaya yang begadang, capek, segala macam, uncontrollable. Ternyata ada aspek anicca yang uncontrollable dari anatta. Terjadi juga pada keluarga itu. Bukan berarti keluarga itu cuek loh. Dia sangat berupaya kuat agar tidak mati. Harapannya kan begitu, agar sehat kembali. Tapi apapun yang diupayakan, upaya orang, ternyata kondisi ini ada sesuatu yang tidak dijangkau oleh upaya ini.
upaya seseorang terbatas. Orang tersebut misalnya dokternya, kalau dokternya super hebat mungkin bisa. Kalau dinyatakan hebat belum tentu lengkap semua. Ada saja seperti contoh saya dulu. Saya insinyur pertanian IPB Bogor. Masuknya ke Institut Perbankan Bogor. Nah, lo, iya kan? Saya nanam mangga. Kalau lihat hukum kama, sebab akibat kan. Mangga hasil mangga. Sebab akibat. Itu nggak baik hasil baik, buruk hasil buruk. Ternyata yang berlaku adalah kondisi. Semua kondisi sudah saya lengkapi. 10 tahun nggak berbuah. Nah, itu teori bukan. Dikasih lihat ke dosen juga 100. Jadi secara sebab akibat sudah pasti saya harusnya dapat mangga. Ternyata yang saya kasih tersebut kondisinya nggak lengkap. Ada sesuatu yang uncontrollable. Dari sisi saya nanya dengan rendah hati, ini bukan pemilikan aku, tapi kolaborasi. Saya nanya kepada orang yang dulu tukang nyontek. Ketika saya tanya, Mat, gak ada ruginya sih kamu. Kalau kamu kerok tuh pohon mangga, seminggu lagi berbunga terus berbuah. Mana ada, saya kerok coba, gak ada ruginya. Orang udah 10 tahun gak berbuah. Saya kerok, ternyata sprouting bunga. Berbuah dia. Artinya, walaupun dulu controllable dari sisi kondisi, menurut saya ada yang uncontrollable, saya tidak tahu. Ya kan? Bisa terjadi. Ternyata yang uncontrollable menurut teman saya, controllable itu ilmu kerokan. Gak ada teorinya loh. Ilmu kerokan hasilnya buah mangga. Mana ada teori begitu. Itu kalau saya masuk ke IPB, ilmu kerokan masuk buah mangga keluar, semua orang tertawa. Saya sudah melengkapi semua. Sudah saya kompromi, lengkapi semua. Ternyata uncontrollable juga dari sisi saya. Dari sisi teman saya controllable. Jadi pandangan controllable, uncontrollable, setiap orang berbeda ya. Berbeda. Nah, jadi yang dimaksud itu Pak. Jadi kematian itu pasti terjadi. Ada lahir, ada mati. Nggak bisa tiba-tiba mati. Nah, tiba-tiba mati seolah-olah radikal. Padahal ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol mungkin. Tidak lengkap seperti pohon mangga tadi. Sudah dilengkapi semua dengan rumah sakit, dengan ini, mati juga. Nah, uncontrollable dari sisi kedokteran, dari sisi perumah tangga itu. Tapi mungkin saja kalau ada orang yang ahli dan tahu untuk menyuntiknya dengan baik, bisa tertolong. Kita tidak tahu ilmu kedokteran sampai mana. Masih berkembang terus hingga saat ini. Sedangkan Dhamma sudah paten. Sang Buddha katakan, kematian pasti loh kalau kamu udah lahir. Cuma waktunya nggak tahu. Nggak bisa Nah, predictable atau tidak, pertanyaannya kan gitu ya tadi. Jadi ketika orang lahir, itu tahu ilmu pace, ditanya gitu kan ya, jamnya jam berapa, hari apa, sumbernya dari mana, database-nya. Ternyata database-nya miliaran orang Tiongkok. Jadi banyak. Kalau sumbernya banyak, kemungkinan akurasinya tinggi nggak? Kemungkinan akurasinya tinggi, walaupun relatif masih. Biasanya dia ya kalau tidak meleset begitu. Nah, secara orang fisika, karena saya dulu asisten fisika,
Ya. Peluru begitu ditembakkan dia akan melenting, melintasi satu lintasan peluru, dan seperti garis lengkung karena ada gaya beratnya. Dia akan jatuh pada titik tertentu, bisa diprediksi nggak? Bisa. Jadi dengan data miliaran, dengan jam, detik, tanggal, hari, dia meramal, betul nggak? Oh, dia akan mati pada saat itu. Tapi sepanjang dari titik dia melenting dan ramalan, itu kan tidak tahu nih. Ada angin atau apa, bisa berubah nggak? Bisa berubah. Jadi kalau kita diramal, kamu akan mati tanggal sekian. Buktikan bahwa itu tidak terjadi dengan cara apa? Lakukan perubahan angin, segala macam ya. Begitu sehingga berubah. Yang tadinya harus mati lebih awal, jadi panjang umur. Predictable, tapi bisa diubah. Gitu maksudnya Pak. Predictable kematian itu kapan, tapi bisa diubah loh. Asal kita mau mengubahnya dan tahu cara mengubahnya. Umumnya orang tidak tahu cara. Kalau nggak tahu cara, bagaimana Pak Slamet? Jangan sombong pada diri sendiri, tanya teman, tanya siapa, ya, nggak dilarang, nggak ada larangan. Cuma orang biasanya terhindari dari sisi kesombongan dari seseorang. Masa yang begini aja gua harus nanya, malu pertanyaan bodoh. Padahal kita memang bodoh. Perlu bertanya, nggak apa-apa. Dulu saya waktu belajar, untuk belajar ngomong jadi bawel kayak begini nih, dulu pendiam. Ke undangan, ada bapak-bapak datang pakai pertanyaan bodoh loh. Pak sudah datang, pertanyaannya bodoh nggak? Bodoh, udah datang jelas. Ya kan? Tapi saya pakai. Pak sudah datang? Dia jawab, ya Dek. Bapak rumahnya di ini ya, deket ya? Sok tahu kan? Tapi saya tanyain, sok tahu. Gak apa-apa juga, gak marah orangnya. Dia jawab apa? Bukan di situ Dek. Om rumahnya jauh, di daerah ini. Oh begitu Om. Daerah mana tuh? Jadi ngomong. Panjang. Tadinya nggak bisa ngomong. Hanya gara-gara pertanyaan bodoh, belajar ngomong. Nah, itu perlu kerendahan hati. Jangan takut bertanya. Kalau kita bertanya, anggaplah diri sendiri ini memang bodoh. Perlu tahu. Sehingga kita dapat informasi yang banyak sekali. Kan di sains juga begitu ya. Kalau kuliah kan begitu juga ya Bu ya. Perlu nanya. Pertanyaannya nggak usah takut disebut pertanyaan bodoh. Seperti tadi, Sang Buddha telah mengatakan kematian pasti. Pertanyaan predictable kah? Itu seolah-olah kata orang, udah tahu pasti mati, predictable. Kok nanya? Ya memang nanya, nggak apa-apa. Ternyata predictable tapi bisa berubah. Ilmu statistik pada saat diramal itu kan ilmu statistik, betul nggak? Ada database sekian banyak, maka kalau begini terus 5 tahun lagi begitu. Kalau begini terus, tapi kenyataannya sabbe sangkara anicca, segala sesuatu yang berkondisi bisa diubah. Artinya akan begitu bisa berubah nggak? Bisa. Ubahlah. Jadi kalau sudah diramal, misalnya jelek, buktikan ramalan itu tidak manjur. Karena sabbe sangkara anicca. Kalau ramalannya bagus, buktikan ramalan itu akan terjadi. Karena sabbe sangkara anicca harus diubah dari kondisi sekarang supaya terjadi. Ya toh.
Jadi ilmu Sabe Sangkara Anicca sangat penting sekali bagi umat Buddha. Sehingga ramalan baik ataupun buruk bisa disikapi dengan tenang. Orang biasanya kalau diramal jelek, udah dak-dikduk duluan, gitu kan? Itu wajar. Wajar. Manusiawi. Tapi kita harus bertindak lebih bijaksana. Oke, tindakan yang manusiawi itu tidak salah, memang terjadi kok pada orang-orang. Tapi maukah kita seperti itu? Kalau tidak mau, gerak. Jangan diem. Mau tapi diem. Nah, itu namanya omong doang. Omon-omon. Ya kan? Harus gerak. Bergeraklah. Bergeraklah baru bisa berubah. Kan upaya belum tentu berhasil tapi mengubah loh. Kalau tidak upaya, maka kondisi sama. Kalau kondisi sama, gampang diramal. Gunakanlah Sabe Sangkara Anicca. Demikian Pak, semoga memadai. Iya Pak. Sedikit Pak mengenai fenomena sekarang. Tekanan ekonomi kan kuat sekarang. Banyak kalangan lansia yang sudah kena sakit kronis atau parah, cenderung membiarkan sakitnya. Tidak mau dirawat oleh keluarganya. Secara kedokteran sebenarnya masih bisa. Dan sejauh saya tahu, kedokteran sekarang mampu mempertahankan, memperlambat supaya tidak terjadi kematian. Seandainya yang sakitnya minta, misalnya pakai alat bantu napas, pacu jantung, Stem cell udah nggak usah dipasang katanya, minta dicabut. Nah, itu siapa yang paling berhak menentukan penyakit, keluarganya atau si sakitnya? Satu pertanyaan itu ya. Dua, pembiaran itu terjadi karena tekanan ekonomi, bolehkah? Nah, begini, Ibu Bapak, jangankan keluarga langsung ke atas gitu ya, ke orang tua. Kadang-kadang dengan pasangan aja, pasangan nggak mau denger loh apa yang kita ngomong. Anak aja nggak mau denger loh. Jangan berharap nunggu mati. Nah, dalam ilmu pikiran, kebetulan saya sedikit banyak mendalaminya. Ya, ada 5 hal yang bisa mengubah paradigma seseorang sehingga jadi mau. Pertama, jangan sombong. Jangan menganggap kalau kita ngomong dia pasti berubah. Jadi mau. Udah gak mau denger saya harus ngomong. Jangan paksakan diri sendiri untuk ngomong. Karena diri sendiri belum tentu didengar. Ya kan? Kata-kata saya mungkin agak tidak enak, tapi saya terus terang. Ada 5 hal yang bisa mengubah orang jadi mau. Pertama, yang tadi ya, jangan maksain diri sendiri. Carilah orang tersebut punya otoritas siapa. Entah Buddha, entah pembantu, bisa juga loh. Otoritasnya ada di mereka. Kalau pembantu yang ngomong dia nurut. Ada, saya pernah menghadapi itu. Pernah menghadapi umur 70, seorang bos nggak mau keluar kamar. Kan kalau nggak mau keluar kamar kan nggak mau makan, nggak mau mandi, nggak mau buang-buang. Siap mati nggak? Siap mati. Kenapa? Ternyata takut dia sama istrinya. Karena ABCD lah. Nah ABCD-nya ini yang bisa ganti, yang dia berubah. Nggak bisa si suami ngomong berubah dong lo. Ternyata pembantunya yang bisa ngomong sama si majikan yang perempuan itu. Dipanggillah si pembantu. Pembantu, kamu ngomongin sama nyonya. Saya maunya begini, pakai cara kamu. Ternyata pembantunya ini figur otoritas dari si nyonya. Berubah nyonya itu. Pembantu loh. Jadi kita kalau mengubah orang tua, belum tentu dia dengar, ngapain lo? Masih celana kodok aja gue tahu. Nah,
Jangan paksakan diri kita yang ngomong. Kalau diri kita otoritas dia, bisa. Contohnya seperti anak kecil. Misalnya kita punya anak di rumah, si ayah nggak mau pulang nih, diteleponin istrinya. Ketus banget, biasanya gitu. Itu diketahui lah. Wah, ketus banget kalau rapat atau main misalnya atau ngopi. Kalau ada telepon aja berdering dari istri ya, iya. Kok tahu? Karena ketus. Tapi si istri udah tahu nih figur otoritasnya ada di anak yang paling kecil. Nah, kamu ngomong nih telepon ke papa minta pulang. Begitu dia nelpon ke papanya, "Pa, pulang dong, udah kangen," klepek-klepek langsung. Pulang. Istri nggak didengar, anak kecil, masih kecil, didengar. Artinya figur otoritas pindah ke siapa? Nah, jadi kita jangan paksakan diri sendiri. Cari figur otoritas dia, siapa? Kalau Buddha, penggantinya kan Dhamma. Suta apa? Sebutkan. Dia akan tunduk otomatis dengan suta itu. Nggak bisa pandita juga. Siapa lu? Nah, kalau Buddha yang ngomong, wah dia hormat banget. Dia langsung ikuti. Nah, itulah figur otoritas dia. Cari figur otoritas pertama. Tidak mudah memang. Figur otoritasnya siapa? Harus deket dulu, baru ketahuan. Ya, biasanya kalau orang tua udah sakit, orang cuma jauh-jauh berharap sembuh, tapi deket. Belum tentu loh. Ya kan? Perlu deket dulu supaya tahu figur otoritasnya siapa. Yang kedua dengan pengulangan. Pengulangan, jangan ngomong sendiri. Kalau ngomong sendiri paranoid nanti. Lu lagi yang ngomong. Jelas aja lu ngakunya bener. Tapi kalau banyak orang mengulangi kata-kata yang sama, maka batin pendengar akan muncul satu kesimpulan. Oh, dia ngomong gini, dia ngomong gini, ngomong gini, ngomong gini. Semua ngomong gini. Berarti mungkin mereka benar, gue belum tahu. Pengulangan dari banyak orang, bukan satu orang. Kalau satu orang paranoid, dia lagi yang ngomong seolah-olah benar. Tapi umumnya ngomong itu punya kebanggaan sendiri. Dia ngomong. Kalau didengar dia mau tahu gitu kan. Udah diomongin kok lu nggak mau denger sih gitu kan. Maka capek sendiri yang ngomong. Kita jangan sampai begitu. Kasih tahu keluarga, ngomong, bisikin ya. Ngomong juga intonasi pengaruh. Bisikan pengaruh ya. Batinnya harus lagi rileks, lagi nyaman. Jangan lagi kesakitan diomongin. Nah, biasanya kalau lagi bapak ibu sakit diomongin gimana? Mau denger nggak? Gua lagi sakit nih, yang penting sembuh. Lu jangan kuliah deh, gitu kan? Nggak mau denger. Cari kondisi yang sangat rileks. Ngomongnya santai. Jangan langsung mengarah ke itu. Misal, Pak Bong lagi kecil saya nakal nggak? Pak Bong langsung cerita, wah oh ini nakal dulu begini-begini, dia senang ceritanya. Nah itu kan rileks dia. Pakai itu, kondisi itu. Kan gak gampang juga itu, harus dekat. Supaya cerita, ngobrol gitu kan. Baru kita bisa pancing. Pada saat kondisi rileks, baru kita ngomong masuk. Kalau pada kondisi lagi sedih, lagi sakit, nah dikuliahin pasti dia menjauh, ditolaknya. Kondisi rileks itu butuh kedekatan, ya. 3 ya, ada 5 ya. Yang keempat apa? Misalnya mengidentikan, "Ma, kamu mau nggak kayak dia?" "Oh mau gue. Dia itu idola gue. Wah hebat kamu. Kamu sesuai idolanya begini-begini. Kamu kalau jadi dia mau? Oke sekarang merem dah. Pura-puranya jadi dia. Pura-puranya jadi idolanya. Tapi yang positifnya yang kita sebut.
baru dia berubah. Pikiran itu mudah dibohongi. Pikiran orang gampang banget dibohongi gitu kan. Jadi kasih aja skenario. Dia akan mengikuti ke skenario itu, nggak peduli skenarionya benar atau salah. Itu namanya ajakan. Dalam Abhidhamma ada kesadaran itu yang muncul dengan ajakan. Ajakan itu ada ajakan langsung, ada ajakan perumpamaan, ada ajakan fisik, ya kan? Ada ajakan pikiran, ada provokasi, itu juga ajakan. Induksi itu juga ajakan. Jadi kita dengan mengajak, mengidentikan orang dengan pujaannya. Mother Teresa misalnya, atau misalnya Master Cheng Yen. Wah, dia pujaan saya yang penuh cinta kasih. Kamu jangan puja cinta kasih, itu hebat. Itu hebat tahu. Pujaan kamu tuh nggak salah. Nah, disebut nggak salah dia gembira. Naik. Langsung disambut. Kamu kalau jadi dia mau? Oh mau. Wah semangat sekali. Jadi jangan ke objektif kita dulu. Pengen berobat. Tapi biar dia mau, ada kemauan dalam diri dia. Mancingnya nggak gampang itu. Ya. Nah begitu dia mau, coba pura-puranya kamu jadi dia. Nah mulai dah dia main peran kan. Main peran itu bagi pikiran nggak masalah. Ibu bapak ingat yang lalu, itu ingat yang lalu. Saya kan tadi bilang, andaikan suara yang ibu bapak dengar itu adalah suara Buddha, seolah-olah kebayang Buddha lagi ngomong. Beneran apa enggak? Bohongan. Bayangannya bohongan, betul enggak? Tapi kita menganggap sungguhan terjadi, baru kena impact. Begitu, ilmu pikiran tuh begitu. Yang keempat, identifikasi. Yang kelima, kalau lagi rileks dan fokus pikirannya. Nah, ini perlu mancing-mancing dari tiap orang yang dekat dengannya. Ajak ngobrol ya, sehingga tidak langsung kenanya. Jadi di ilmu pikiran, hilangkan egoisme pribadi untuk mempengaruhi orang. Figur otoritas sangat penting. Figur otoritasnya siapa? Kadang-kadang kita beda agama ya. Ternyata otoritasnya pendeta. Ya pendeta, kita ajak ngobrol dulu. Jangan anti. Om dia dengarnya sama pendeta misalnya. Jangan anti. Inilah hal yang tidak mudah. Yang kedua tadi apa? Pengulangan. Jangan sendiri mengulang terus. Paranoid disebutnya. Lu lagi ngomong bosan gue. Nah, tapi kalau banyak orang yang ngomong yang tertentu, yang sama, akan timbul kesimpulan. Baru dia bisa mau berubah. Baru mau berubah. Yang ketiga, pada kondisi sangat rileks. Dengan misalnya cerita kayak tadi ya, ditanggapi. Misalnya orang tua, nenek, kita datang ke rumahnya. Dia benci banget sama kita. Tapi kalau kita tanggapin, nek, lagi kecil, oh ya nih, lucu ya. Lucunya gimana, nek? Nah, dia excited ngomong. Itu kondisi yang pas buat masuk. Karena dia excited. Ya, jadi 5 hal ini bisa dilakukan. Ingat, sabe sangkara anicca berarti orang tersebut yang enggak goyah sekalipun, sabe sangkara anicca bisa berubah. Bisa berubah. Kita ini bisa berubah. Selama keyakinan kita belum kokoh. Sebagai Sotapanna masih bisa berubah. Masih berubah. Wah, saya janji agama Buddha. Belum Sotapanna, masih bisa berubah. Nanti siang ada damang kelas, teman-teman ibu bapak bisa ikutan. Salah satu syaratnya kan Sakaya Diti. Judulnya itu memprovokasi.
sutanya, ya, kitab Kejadian Buddhis. Orang selalu hafal kitab kejadian orang lain. Bumi terjadinya gimana, terang terjadinya gimana, bagaimana kitab Kejadian Buddhis. Nah itu nanti dipaparkan di situ, dan ternyata itulah yang harus ditembus oleh orang supaya menjadi sotapana. Ya, jadi demikian Pak, 5 hal yang harus dilakukan tadi untuk kita, bahwa kita bisa mengubah orang lain tidak tergantung kita, kecuali kita itu sebagai figur otoritasnya. Ada yang dengar saudara kita, ada yang dengar anak kita, cucu kita, ya kan? Hargai mereka, walaupun masih kecil, bisa sebagai figur otoritas loh. Kalau anak kecil misalnya bilang, nenek, oh ini begini. Kebetulan si Oeh ini yang kecil ini figur otoritas, berubah tuh nenek. Jadi mau. Oleh kita mungkin yang udah sangat pinter ditolak banget. Walaupun berkali-kali omongan kita. Jadi figur otoritas itu sangat penting. Kalau figur otoritasnya agama, pakai kitab sucinya. Makanya kita perlu literasi. Belajar Buddha Dhamma yang benar. Saya belajar juga kitab suci agama lain. Karena itu sebagai figur otoritas dia, ketika saya petik itu, dia berubah langsung. Saya pakai itu. Jadi walaupun seorang Buddhis, kadang-kadang ada orang yang non-Buddhis datang, kebetulan figur otoritasnya di nabinya mereka, saya pakai kutipan dari nabi mereka. Dan mereka tunduk langsung, berubah. Saya pakai itu. Dari mana saya itu? Saya punya grup kebetulan, grupnya saling care, kolaborasi. Jadi ada masalah tertentu dia boleh nanya. Saya juga sering kasih, ini nih Buddhis nih buat kamu nih, ayatnya ini. Kalau ini ayatnya ini. Sehingga orang-orang yang non-Buddhis yang menangani hal serupa bisa ngomong secara Buddhis. Bisa mengubah orang Buddhis yang seperti itu, gitu kan? Pernah satu saat orang itu mau mati dengan alasan, misalnya ada seorang pemuka agama Buddha mengatakan kepada dia, kamu nggak perlu khawatir masuk neraka, nanti kan contoh kayak Dewa Data, itu juga nanti jadi paceka Buddha juga. Itu dipegang oleh dia, saya lebih baik mati, bunuh diri katanya. Toh nanti jadi paceka Buddha, kata dia. Nah, bagaimana? Orang itu otoritasnya Buddha. Bukan pandita. Tapi sementara itu omongan panditanya dipegang nggak? Dipegang oleh dia. Langsung saya totok tangannya, tok. Sakit ditotok pakai pen ujungnya. Sakit nggak? Sakit. Marah ke saya 5 menit. Begitu marah 5 menit, beres, capek, dia marah, baru saya ngomong. Kalau lagi marah saya ngomong, mental kan. Baru saya ngomong, kamu baru 1 detik aja digituin sakit, marahnya 5 menit. Kalau di neraka kamu dibakar, berapa lama? Marahnya berapa lama? Mungkin nggak kamu jadi dewa, jadi paceka Buddha? Baru dia aware, oh gitu ya, nggak bisa ya berarti ya jadi paceka Buddha. Enggak, kalau kamu mau suci, dari sekarang berubah langsung dia atas sila, tiratana, berubah. Hanya ngomong sedikit dengan perumpamaan itu. Yang pasti itu juga nggak semua orang bisa begitu. Orang yang bunuh diri, pandemi, itu banyak banget. Anak muda sampai orang tua ada banyak. Bahkan anak muda ada datang 1. Pak, saya mau bunuh diri. Saya bilang apa jawabnya? Bukan dia totok kayak tadi. Sana kamu bunuh diri aja, ngapain datang ke saya?
Loh kok Pak Slamet ngomong gitu? Artinya kamu nggak mau bunuh diri, pengen cari pembenaran. Baru dijelaskan, berubah. Nah itu kan boleh dibilang sangat situasional ya, sangat situasional. Tapi yang terpenting adalah figur otoritas. Orang itu datang ke saya menganggap saya otoritas dia. Saya bilang, kamu mau bunuh diri, ngapain datang ke saya? Bunuh diri aja, nggak usah bilang-bilang. Dia datang. Artinya dia sebenarnya apa? Nggak mau bunuh diri. Dia datang kok. Jadi saya gituin, dia marah. Baru saya balik. Kamu sebenarnya nggak mau bunuh diri kan? Karena bunuh diri, kamu pun ragu. Di neraka seperti apa, ya kan? Kalau di kitab sucinya memang banyak ya tentang neraka. Ya. Nah, Ibu Bapak, demikianlah Sabe Sangkara Anicca. Dan itulah yang diajarkan oleh Arahat Mahinda ketika Sri Lanka belum menjadi Buddhis. Rajanya jadi Buddhis. Mahinda tidak menjelaskan tentang Dhammacakkappavattana Sutta pertama kali. Itu kan ajaran jantung, ajaran Buddha. Tapi tidak begitu. Cula Hati Dopama Sutta yang pertama dibabarkan. Besoknya babarkan Petawatu, Wimanawatu. Kenapa? Karena orang sana masih senang dewa-dewi. Masih percaya setan. Dibabarkan itu. Masuk langsung. Ya. Jadi kalau cerita harus cerita yang disukai dia, jangan yang tidak disukai. Buat masuk dulu. Kalau udah suka urusan saya mau masuknya. Gitu. Besok-besoknya baru Dhammacakka, ya kan? Seterusnya. Tapi udah ribuan orang konversi dengan khotbah itu 3. Nah, semoga jawaban saya memadai, Pak. Terima kasih. Ya, saya rasa cukup ya Pak. Baik. Berhubung waktu. Bapak, Ibu, karena waktunya cukup, nanti kita bincang-bincang lagi. Ya, mohon maaf kalau ada suara saya tidak berkenan pada Bapak Ibu. Jangan menyalahkan Buddhanya. Itu saya salah, ya kan? Saya salah. Ya, mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.